Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan konten Vios Wagon. Ini saya akan melakukan perjalanan dari Sumedang menuju Pangandaran. Tepatnya pada hari Selasa di bulan Maret. Ini saya melalui via jalur Wado ya, yang tembus ke Malangbong. Rencana estimasi waktunya dari Sumedang sampai Pangandaran kurang lebih itu bisa dikatakan 5-6 jam. Gimana kita injak gasnya juga ya. Kalau misalnya injak gasnya lebih kencang mungkin lebih cepat juga. Cuman kebetulan saya bawa keluarga juga, jadi lebih menikmati perjalanannya dan lebih lebih menikmati lah pada dasarnya. Nah, kebetulan saya sudah sampai di Gentong. Kurang lebih dari Sumedang menuju Gentong itu hampir 2 jaman, 1 jam setengah atau 2 jaman lah kurang lebih. Karena di jalan juga untuk di weekday alhamdulillah relatif lengang, ramai lancar juga, jadi nggak padat nggak kosong juga. Ya pada dasarnya menikmati perjalanan lah. Dengan si Pilih ini yang tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Nah ini saya kebetulan udah sampai ke arah Tasikmalaya. Nah saya belok kiri ke jalan yang baru, karena kalau untuk lurus kalau nggak salah ke arah Singaparna. Waktu berapa tahun yang lalu saya lewat sini tuh jalannya masih jelek. Nah ini udah mulus. Nah ini pertemuan jalur yang tadi kalau nggak salah itu lurus ke jalan baru yang Singaparna kalau nggak salah, tapi barangkali teman-teman atau rekan-rekan Anda yang tahu ya silahkan komen di kolom komentar. Nah terkait mobil Vios Wagon ini banyak mungkin rekan-rekan yang menanyakan mengenai budgetnya berapa bang, modifnya di mana. Nah ini saya untuk budget, kenapa saya sering silahkan bang bisa inbox, silahkan bisa jalur pribadi. Nah tujuan saya masih tahu untuk Jafri, saya kasih tahu secara detail. Insya Allah saya kasih tahu secara mungkin dari bahan-bahannya, mungkin dari konsep pas mau bikinnya seperti apa. Ya setidaknya intinya mungkin bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Nah, intinya kan seperti itu. Terus ya saya menyarankan buat teman-temannya di mana misalkan posisinya mau modifikasi untuk wagon ini sendiri atau mau diwagonkan atau mau ditambah 3 baris, itu terserah ya. Pada dasarnya kalian harus ketemu dulu konsepnya dulu, dan kalian harus tahu dulu sama montirnya yang seperti apa gitu kan. Jangan sampai nanti kalian coba-coba modifikasi tapi tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Jadi akhirnya kan bisa dikatakan nanti hambur-hambur budget juga kan, seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya rekan-rekan memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai modifikasi, ya mungkin bisa dikatakan kalian udah bisa berestimasi biayanya berapa, kasarnya kan seperti itu. Karena kalau misalkan posisi rekan-rekan tahu, untuk mungkin saya ini udah motong body dari tengah, ini tuh. Nah saya sambung sampai ke belakang, jadi saya custom sampai ke pilar D. Saya bikin custom sendiri itu. Kebetulan ya mungkin bukan saya sendiri, tapi konsep saya sampaikan ke modifikasinya itu gitu. Nah ini saya sudah sampai di rest area Raja Polah. Nah ini saya kebetulan ngeres dulu karena waktunya tepatnya sholat zuhur, jadi kita kebetulan untuk istirahat dan sholat makan dulu. Lanjut lagi menuju Pangandaran lagi saya. Nah lanjut lagi tadi obrolan yang barusan. Nah pada dasarnya mungkin terkait banyaknya yang menanyakan mengenai budget. Nah pada dasarnya mungkin saya seperti itu gitu. Jadi kenapa saya kasih tahu, bisa sarankan melalui jalur pribadi, insya Allah saya secara detail. Dan saya kalau misalkan posisinya nggak ada kesibukan, saya insya Allah secara sedetail mungkin kan seperti itu gitu. Mungkin seperti itu. Jadi dimana misalkan rekan-rekan ada yang ya menanyakan terkait itu, insya Allah
silahkan tinggal DM atau komen juga, kita kasih saran sedetail mungkin gitu. Nah untuk baris 3 itu kebetulan idealnya buat yang tinggi badannya kurang lebih 165-160 itu nyaman lah. Tapi kalau yang tinggi badannya sampai 172 atau 170-an itu nggak nyaman karena si bagian atasnya kepalanya agak nyundul ke atas juga gitu. Jadi kebetulan itu saya pakai kursinya kursi Avanza. Saya modifikasi kaki-kaki kursinya. Untuk lantai saya nggak modifikasi, tetap lantai utuh, cuman untuk penyimpanan ban serep saya modifikasi agak dikebawahkan sedikit, jadi agak ke bawah itu dudukan untuk ban serepnya. Nah seperti itu mungkin untuk gambaran terkait Vios Limo nya X Bluebird tahun 2005. Mungkin lebih jelasnya silakan nanti rekan-rekan ingin menanyakan, insya Allah saya kalau misalnya ada waktu saya welcome untuk menginformasikan terkait ini. Nah ini saya udah sampai ke wilayah Kabupaten Ciamis. Nah ini kebetulan saya kalau misalkan ada waktu dan ada rezekinya, kebetulan setiap tahun kita akan buat ya touring dekat gitu bersama keluarga gitu. Tahun lalu kita pernah trip ke Jogja pakai Vios ini, alhamdulillah ini Vios nyaman lah untuk perjalanan jauh. Saya waktu tahun kemarin trip melalui jalur selatan ke Jogja, ke Kebumen, Cilacap Kebumen, tembus Kulon Progo. Nah saya pulang ke jalur Bawen langsung Pantura, keluar di Kertajati langsung Sumedang. Nah ini pertigaan, sebentar lagi menuju pertigaan yang belok kanan ke Pangandaran, yang lurus ke Cilacap. Estimasi dari sini untuk ke Pangandaran itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Balik lagi ke standar kita jejak gasnya, mungkin seperti itu. Buat rekan-rekan yang ketemu di perjalanan, barangkali ketemu ya mohon tetot-tetot dan kita kopdar dulu. Tambah-tambah silaturahmi insya Allah biar nambah rezeki juga. Nah ini udah masuk ke kota Banjarnya. Nah untuk tahun sekarang saya nggak tahu dari tahun kapan ya, mungkin ya kebetulan saya baru sekarang juga ke Pangandaran. Ini jalannya udah nyaman, udah enak, dan jalan yang dari kota Banjar menuju Pangandarannya itu udah luas, udah lebar, bukan luas, udah lebar. Nah saya sedikit saran juga, kalau sore hari ke Pangandaran itu enaknya tuh lewat pantai timur tuh, kebetulan sambil lihat enggak kelihatan ya juga sih, cuman ya lihat pemandangannya sih enak. Nah ini pantai timurnya sore hari. Nah ini di pantai timur kita langsung menuju lanjut ke hotelnya. Kebetulan kita booking di Hotel Sun Inn, tepatnya di pantai timur Pangandaran, tapi ke pantai barat juga dekat juga, jadi cukup strategis ini di Hotel Sun Inn ini. Lahan parkir juga luas, nyaman, pelayanan juga ramah, enak lah buat nginep di Pangandaran nih. Nah suasana di hotelnya itu seperti ini. Di depan kamar kita, kebetulan saya kamar sewa di depan di lantai bawah ngadep ke kolam renang. Nah ini penampakan kamarnya komplit. Ini ada TV, ada kulkas, fasilitasnya kita dikasih kopi, teh seperti biasa umumnya hotel. Nah ini kamar mandinya, ada air panas, air dingin juga, dan nyaman lah, alhamdulillah lancar semuanya fasilitasnya.
Nah ini di lantai 5 kita bisa sambil nongkrong di pagi hari sambil menunggu untuk makan pagi yang sudah disediakan dari hotel. Ini enak lah buat pagi-pagi tuh, rekom buat kita nginep di Sun Inn di Pangandaran ya. Nah di pagi hari ini kita rencana lanjut ke Akuarium Indonesia karena buat main sama anak juga. Nah yang disayangkan buat main kesini itu akses jalannya yang masih relatif kurang bagus. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin mobilnya agak ceper ya harus pinter-pinter kita cari celah jalannya yang lubang-lubangnya, intinya kan seperti itu gitu. Nah untungnya kebetulan nggak hujan jadi nggak terlalu becek juga. Menuju lokasi dari gerbang pas begitu kita bayar tiket parkir di awal itu kurang lebih 2 kiloan mungkin kurang lebihnya ya. Ini di dalam kita ada fasilitas cuman lihat ikan, mungkin pada dasarnya lihat akuarium, pada dasarnya mungkin seperti itu ya. Buat anak-anak aja mungkin sedikit informasi, sedikit pengetahuan juga. Cuman yang disayangkan ya akses jalannya gitu. Nah untuk weekend dan weekday, di weekday itu tiket HTM-nya itu 40.000, tapi buat anak yang di bawah 80 itu gratis, atau di bawah 3 tahun itu masih gratis. Nah untuk di weekend itu tiket masuknya 50.000. Ini kita sudah sampai di lokasi, di gerbang awal masuk ke Akuarium Indonesia ini yang berlokasi di Pangandaran. Nah ini nampak awal gedungnya. Saya lihat dan saya perhatikan mungkin ini masih dalam tahap pengembangan ya. Nah ini lokasi nampak pas begitu kita masuk di dalam ada 2 mobil juga, Mercy dan Jaguar yang dibikin akuarium gitu. Nah di depan itu akuarium yang mungkin cukup gede juga, banyak ikannya juga ya. Buat anak kecil itu ya seneng lihat ikannya. Nah ini sedikit galeri dan pengetahuan mengenai kelautan. Di situ juga kalau untuk di weekday itu enak ya, mungkin lebih santai, bisa lebih menikmati juga, lebih lihat di situ hewan-hewanannya lebih detail gitu. Nah, kita di sini di weekday mungkin ada 10 pengunjung, mungkin 10 sampai 20 pengunjung, sepi juga gitu. Nah ini di akuarium yang pertama. Nah di belakangnya, nah ini yang di belakang dari tadi ini cukup gede. Nah di sini di jam 11 sama jam 13 itu ada pemberian makan penyu. Dan di sini nah mungkin cukup sekian informasi dari kami, mudah-mudahan memberikan informasi buat teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.